Shalom adik-adik, ketemu lagi nih di ibadah Sekolah Minggu Rusok Bandung. Kali ini kita akan ibadah dari kakak dan abang Sekolah Minggu GKPS Bandung Selatan. Di sana ada abang siapa? Nama saya Rizky Nenggolan. Kemudian, halo, nama saya Rani Sumbaya. nah dan kakak adalah kakak Desi Munte. Nah untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersama di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai dengan saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami napas kehidupan. Setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan saat ini kami akan mengikuti ibadah online kami Bapa, sekalipun kami tidak dapat bertatap muka dengan adik-adik kami Tuhan, senantiasa kami percaya Tuhan melindungi setiap adik-adik dan juga keluarga dimanapun saat ini berada. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus juga memberkati kakak dan abang yang hari ini campur tangan dan mengambil bagian dalam ibadah online ini Bapa, biarlah mereka semua beroleh hikmat yang dari Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sekarang kita nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi ini Kak. Nyanyi apa? KASIH gitu. Biar anak sekolah minggu itu penuh dengan kasih pastinya. Ayo Bang, kita angkat pujian kasih itu sabar. Suka marah-marah, sayang kepada
orang yang penuh dengan kasih itu tidak suka marah-marah ya Kak? Iya. Jadi kita percaya nih anak sekolah Minggu Resort Bandung itu anak-anak yang baik dan tidak suka marah-marah di rumah, oke? Apalagi sama teman. Betul Kak, sama teman, sama keluarga, pokoknya sama semua orang yang di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan bacakan titah ya, titah Tuhan nomor 3. Ayo, masih pada ingat gak? Kakak baca ya. Titah Tuhan nomor 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita nggak boleh ya Kak mempermainkan nama Tuhan. Tapi kakak percaya nih, adik-adik di rumah itu adalah anak Tuhan yang baik dan tidak akan pernah mempermainkan nama Tuhan. Amin Kak? Amin. Oke, baik. Sekarang kita angkat pujian kita lagi ya, yaitu adalah Allah itu baik. Baik gak Allah? Baik dong. Banget. Makanya kita nyanyi Allah itu baik ya. Oke Kak, yuk Bang kita angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita akan pujian lagi ya dari awal. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan ya Kak, udah merasakan nih Yesus kita itu luar biasa gak sih Kak? Iya, Luar biasa. Biar semakin luar biasa, sekarang kita persiapkan hati kita nih buat mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh abang kita. Jadi persiapkan hati dan tentunya Alkitab adik-adik di rumah, oke? Sambil menunggu firman, kita angkat satu pujian lagi ya untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik.
hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Ya, lipat tangannya, duduk yang rapi, yang tenang, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat bimbingan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi ini, sehingga kami dapat siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang bimbing jaga kami Tuhan, kiranya Tuhan yang membuka pikiran kami, telinga kami, hati kami, agar apa yang kami dengar dalam firman Tuhan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, nas kita hari ini, mari kita buka Alkitab kita di Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Begini firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang bawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai ke situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Nah, teman-teman, apakah ada yang masih nggak ngerti tentang firman Tuhan ini? Nah, coba Abang ceritakan kembali ya firman Tuhan yang udah di sini. Jadi, pada saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang pergi ke Taman Getsemani, di mana di taman itu adalah tempat mereka biasa untuk berdoa dan beristirahat. Pada tengah malam, Yesus menyuruh untuk murid-muridnya dan Petrus dan teman-temannya maksudnya itu untuk berdoa sehingga mereka memperkuat iman mereka. Tetapi karena mereka lama-lama akhirnya lelah, terlelap, dan akhirnya ngantuk. Sampai suatu malam Yesus memberitakan kepada mereka bahwa istirahat. Nah, ketika mereka hendak istirahat, bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini hendak istirahat, ternyata datanglah salah satu murid Yesus yang bernama Yudas. Yudas beserta dengan kayak tentara-tentara dari ahli-ahli hukum Taurat, penatua imam besar, pergi datang untuk mengelilingi Yesus dan murid-muridnya. Dengan suasana mencekam itu, akhirnya Yudas bilang bahwa orang yang akan kucium. Jadi Yudas ini sebelumnya bilang, orang yang akan kucium dan kukatakan Rabi, itu adalah orang yang hendak akan kamu tangkap. Akhirnya ketika Yudas datang, pergi langsung menghadap Tuhan Yesus. Nah, ketika itu dia langsung bilang kepada Yesus, "Rabi," lalu dia mencium Yesus. Padahal kalau misalkan untuk anggapan Rabi dan mencium Yesus itu artinya pada zaman dahulu itu adalah untuk menghormati seseorang yang patut dihormati seperti penatua-penatua agama dan lain sebagainya. Tetapi maksud Yudas di sini adalah bahwa orang yang akan dipanggil dia Rabi dan lalu dia cium, itulah yang hendak akan dibawa oleh tentara-tentara dari ahli-ahli Taurat dan atau imam besar. Nah, seketika itu ternyata ditangkaplah Yesus dengan suasana yang mencekam di tengah malam. Akhirnya muncullah suatu ketakutan yang timbul dari antara murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Hingga akhirnya salah satu murid Yesus ada yang menghunuskan pisaunya atau pedangnya ke salah satu telinga dari penjaga-penjaga tersebut. Siapa itu? Coba ada yang tahu nggak? Nah, murid Tuhan Yesus yang memotong telinganya itu adalah Petrus. Di mana Petrus itu karena dia ketakutan dan marah,
bahwa gurunya akan ditangkap dan digusur, ternyata di situ Petrus langsung menyerang. Hingga akhirnya Yesus langsung memerintah Petrus dan berkata, sarungkanlah pisaumu itu, pedangmu itu, karena aku ini bukan penyamun dan lain sebagainya. Akhirnya Petrus akhirnya mundur, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tadi putus telinganya, penjaga imam besar tadi yang disuruh oleh imam besar untuk menangkap Yesus, disembuhkan kembali telinganya. Hingga akhirnya Yesus pun ditangkap untuk dieksekusi. Nah, dari penunggalan cerita tersebut banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin salah satunya yang terlihat adalah bagaimana sikap-sikap pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang lain. Bisa juga kita lihat dari teladan Yesus itu sendiri. Coba kalau kita rincikan apa sih sikap-sikap yang timbul dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Ternyata sikap yang timbul dari murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri adalah sikap-sikap yang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kekurangan iman. Nah, jadi sikap yang timbul dari murid-murid itu seperti masa bodoh dan melarikan diri. Ya kan akhirnya kan murid-murid Tuhan Yesus itu melarikan diri ketika Yesus ditangkap, digiring untuk pergi menghadap Pontius Pilatus. Akhirnya murid-murid Yesus banyak yang melarikan diri. Mereka masa bodoh, melarikan diri, jadi menyelamatkannya nyawanya sendiri. Padahal gurunya yang sudah mendidik mereka dari jauh-jauh hari, sudah mungkin berbulan-bulan, tapi mereka karena takut sehingga mereka melarikan diri. Lalu sikap yang kedua yang ditimbulkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain adalah tidak siap untuk menerima suka duka dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan dibawa untuk dieksekusi. Kenapa tidak siap? Karena belum adanya ketulusan hati pada murid-murid Yesus untuk mengorbankan diri. Nah, yang ketiga itu mungkin tadi rasa takut untuk apa? Ketika murid-muridnya ini membela Tuhan Yesus pada saat itu, ada kemungkinan bahwa murid-muridnya juga akan ikut digiring untuk dieksekusi salib sama. Karena mereka takut agar tidak dieksekusi, akhirnya mereka melarikan diri, rasa takut. Lalu, apalagi sikap-sikap murid yang lain? Belum mengalami Roh Kudus. Nah, kan kita tahu bahwa datangnya Roh Kudus adalah pada hari Pentakosta, jauh-jauh sesudah Yesus bangkit ke surga. Nah, dari keempat sifat itu, ya mungkin banyak yang sesuai dengan realita kita, sifat-sifat kita di realita kita di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita berlanjut, coba kita bandingkan dengan sifat-sifat Tuhan Yesus. Kayak gimana sih Tuhan Yesus sifat-sifatnya? Padahal dia mau ditangkap, dia mau dieksekusi, tapi apa sih yang dia lakukan? Kalau misalkan aku sebagai Tuhan Yesus pada saat itu posisinya, tapi aku nggak pernah bersalah, tapi kok aku ditangkap, pasti aku melawan dong, ya kan? Pasti kita melawan. Aku nggak berbuat salah, kok aku malah dibawa untuk dihukum, atau aku melawan, atau aku melarikan diri. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar teguh dalam tindakannya, baik itu tindakan akan membuat para nabi maupun kebaikannya itu sendiri. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus ditangkap, sebetulnya dia bisa saja mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk melindungi dia. Itu teman-teman bisa temukan di Matius 26 ayat 53. Sebetulnya Tuhan Yesus berkuasa untuk menghindari pasukan-pasukan dari yang dibawa oleh Yudas Iskariot untuk menghentikan mereka. Sebenarnya Tuhan Yesus sanggup. Dia tinggal minta berdoa pada Bapa, lalu datanglah malaikat. Tapi tidak seperti itu, karena Tuhan Yesus tahu bahwa nubuat para nabi-nabi terdahulu menubuatkan bahwa harus ada pengorbanan ini. Oleh sebab itu, dengan keteguhan hatinya untuk menjalankan kehendak Bapa di sorga, dia rela untuk dibawa pergi menghadap Pontius Pilatus.
Dan yang kedua, Tuhan yang perlu kita teladani adalah bahwa Tuhan Yesus tetap melakukan kebaikan ketika ada ancaman yang mendekati dia. Ketika suasana mencekam, dia mau ditangkap, dibawa lari. Salah satu muridnya memotong telinga salah satu penjaga dari si imam besar tadi. Ternyata sama Tuhan Yesus diapakan? Apakah dibiarkan? Apakah dia masa bodoh? Enggak. Malah Tuhan Yesus malah menyembuhkan kembali telinga yang sudah terlepas tadi, di mana telinga hamba imam besar itu yang bernama Malkus, bisa kita bilang si Malkus. Jadi telinganya ini, Malkus ini, ketika pengen membawa Tuhan Yesus pergi, pengen menangkap, ketika itu datanglah Petrus yang dengan saking rasa takut dan marahnya, secara spontan memotong telinga si Malkus tadi. Tapi Tuhan Yesus melihat bahwa tidak benar seperti itu. Dia menyuruh Petrus menyarungkan kembali pedangnya, dan ketika itu dia menyembuhkan telinganya si Malkus. Ketika saat itu semakin datang hamba-hamba imam besar untuk menangkap Yesus, maka semakin ketakutanlah murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka melarikan diri. Nah, teman-teman, apa sih yang terkadang sikap-sikap dari murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri terkadang banyak yang melekat dalam diri kita. Padahal mereka sudah dekat sekali sama Tuhan Yesus, sama seperti kita. Terkadang kita sudah dekat lagi sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa sih kita selalu melarikan diri? Salah satu contoh melarikan diri maksudnya mengambil jalan aman, mengambil jalan pintas dari identitas kita sebagai Kristen. Nah, contohnya seperti kayak peraturan-peraturan atau status kita di dalam masyarakat. Kita orang Kristen, kita di sekolah misalkan, atau di peraturan-peraturan di rumah atau dimanapun misalkan, kita terkadang malu untuk mengakui bahwa kita ini Kristen, takut untuk mengakui bahwa ketika kita mengaku kita Kristen, kita takut misalkan kita dimusuhin. Ketika kita berdoa sebelum makan, kita takut bahwa teman-teman kita yang di samping yang orang Islam melihat kita, ternyata dia orang Islam, ternyata dia orang Kristen. Nah, kita seperti takut. Padahal bahwa mengakui keimanan kita ini adalah untuk memperkuat keimanan kita sendiri. Nah, apa sih yang perlu kita ambil dari firman Tuhan ini? Nah, kita taatilah seperti kayak peraturan-peraturan rumah, di gereja, di sekolah, tempat lainnya. Kita bisa lihat keteladanan yang Tuhan Yesus lihat. Dia sebenarnya bisa aja pergi menyelamatkan dirinya, tetapi ada satu hal yang dia pertahankan adalah ketaatannya dia kepada Bapa di surga. Nah, ketaatan dia untuk menjalankan firman Tuhan, untuk rencana Allah. Begitu juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu, perlu kita untuk menaati peraturan di rumah, di sekolah, di gereja. Nah, karena apa yang kita lakukan untuk menaati peraturan tentunya untuk kebaikan kita sendiri. Nah, sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Lalu apalagi yang bisa kita dapatkan dari firman ini adalah tadi sifat Yesus, selalu berbuat kebaikan di tengah ancaman. Apakah kita seorang Kristen atau kita sebagai anak-anak Tuhan sanggupkah melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri? Ketika ada teman yang mengusili kita, ketika ada teman yang mengganggu kita, atau mungkin ada orang-orang yang tiba-tiba jahat pada kita, apakah kita sanggup untuk berbuat baik kepada mereka? Tuhan Yesus sudah mencontohkan pada kita bahwa kita sebagai Kristen harus berbeda dari anak-anak dunia ini, di mana kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Tuhan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi kejahatan dengan kebaikan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen perlu kita bakal belajar untuk kedepannya, perlu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya seperti apa? Ada teman yang mengusili kita nih, apakah kita perlu usili lagi? Tidak perlu.
ada teman yang mungkin menipu kita, teman di sekolah kayak atau apa dan sebagainya, menipu kita. Tidak perlu, apakah perlu kita tipu lagi dia? Apakah perlu kita main baku hantam lagi sama dia? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mencintai sesama manusia adalah sama dengan mencintai Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan firman ini, yuk teman-teman, mari kita untuk selalu taat dan bersandar pada Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa di surga, dan selalu melakukan kebaikan di tengah ancaman, selalu mengasihi sesama meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita. Nah, semoga firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan pada kita hari ini bisa membuat kita semakin tumbuh dan berkembang dan menjadi beda seperti anak-anak dunia lain, bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati. Nah, sebelum kita tutup, mari kita buka ayat hafalan kita di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Ya, begini firman-Nya. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yuk mari kita ulangi lagi, ayat hafalannya adalah di Yohanes 14 ayat 32b. Maaf, ayat hafalannya kita bacakan lagi, Yohanes 14 ayat 32b. Nah, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yuk kita ulangin lagi ya. Yohanes 14 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Amin. Oke, sebelum kita menutup firman Tuhan kita kali ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan bimbingan Tuhan yang telah menyertai kami. Kiranya firman Tuhan yang melindungi kami, mudarkan hati kami Tuhan, agar boleh kami bisa menjadi orang Kristen yang sejati, agar boleh kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang sejati, agar boleh kami selalu berbuat baik terhadap sesama, meskipun teman-teman kami tidak pernah berbuat baik pada kami. Kiranya Tuhan Yesus yang kuatkan hati kami, agar kami dapat mengimplementasikan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan ya adik yang ada di rumah. Tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu sangat luar biasa. Kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah ancaman. Begitupun saat pandemi seperti ini, meskipun situasinya membuat kita tidak nyaman, jadi susah sekolah, susah main, susah untuk ibadah, tapi kita percaya semua hal itu mendatangkan kebaikan ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan kita itu baik. Jadi sekarang sebagai rasa ucapan syukur kita juga akan mengumpulkan persembahan, oke? Adik-adik yang ada di rumah bisa kumpulkan persembahannya dan kita angkat satu pujian untuk persembahan. Ijon adong bubuan Tuhan. Ijon adong bubuan Tuhan, galangan igoluku nadopi teremu, sadiama agani Tuhan, marimbang pasu-pasu nadopi teremu, jalma Tuhan, saya jalma Tuhan. Kita akan pujian ini kembali dari awal ya. Ijon adong bubuan Tuhan, galangan igoluku nadopi teremu, sadiama agani Tuhan, marimbang pasu-pasu nadopi teremu, jalma Tuhan, saya jalma Tuhan. Ya adik-adik, terima kasih karena sudah bergabung dengan ibadah sama abang dan kakak di sini. Semoga firman Tuhan yang tadi sudah kita diskusikan bisa dapat kita implementasikan ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita hari ini. Marilah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah menyertai kami. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati kami, agar boleh
firman Tuhan bisa menjadi pedoman hidup kami di kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan, kiranya boleh persembahan ini bisa menjadi berkat yang harum untuk Tuhan dan begitu juga bisa untuk berguna untuk lingkungan dan orang-orang di sekitar kami. Dan begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami ingin melakukan aktivitas, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin jaga kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan Yesus yang melindungi setiap langkah kami agar boleh kami terhindar dari mara bahaya. Begitu juga Tuhan, kami tidak luput Tuhan dari kesalahan, baik dari itu perkataan, pikiran, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang ampuni agar boleh kami layak mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Sebelum kita itu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami di surga, teruskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.